Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tanpa sadar, aku sudah mengumpulkan begitu banyak. Pria parubaya itu tertawa pelan dan perlahan menggantung ketiga topeng itu di rak kayu. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyingkirkan rak-rak kayu itu. Setelah menyimpannya, pria parubaya itu tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia membalik tangannya dan mengeluarkan cakram berongga emas dan melemparkannya ke depannya. Setelah cakram itu terbang beberapa meter jauhnya, cakram itu segera berkedip dan membesar menjadi seukuran meja bundar. Semua jenis rune rumit di atasnya menyala, dan cahaya keemasan yang menyilaukan dipancarkan dari tengahnya. Itu seperti pilar raksasa yang bisa menopang langit, dan melesat ke kedalaman langit. Tidak lama kemudian, bintik-bintik cahaya spiritual berkumpul di sekitar cakram emas, dan secara bertahap, tiga sosok buram muncul. Tubuh mereka dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan wajah mereka tidak terlihat sama sekali. Gongsu Jiu, bukankah kamu pergi berpatroli di mansion Dewa Netherfrost? Mengapa Anda tiba-tiba menghubungi kami? Salah satu bahu sosok itu sedikit gemetar saat dia bertanya. Dua sosok lainnya juga menoleh untuk melihat pria parubaya itu. Gan Zheushen juga ada di rumah surgawi ini, kata pria parubaya bernama Gongsu Jiu perlahan. Kamu yakin itu dia? Identitas wanita di istana samsara ini sangat misterius. Bahkan nama Gan Zheushen mungkin tidak benar. Selain itu, dia sering mengganti topengnya. Bagaimana Anda bisa yakin itu dia? Sosok yang berbicara sebelumnya sedikit gemetar dan bertanya. Aku tidak punya bukti nyata untuk membuktikannya. Namun, dari ingatan anggota aliansi Anika yang baru saja aku bunuh, perilaku Jiao San, yang memimpin kelompok itu ke mansion Dewa Netherfrost, sangat mirip dengan Gan Zheushen, kata Gongsu Jiu sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku harus menyusahkan rekan Gongsu. Kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Rahasianya layak untuk digali. Sosok di sebelah kiri cakram itu sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata sambil tersenyum. Pria parubaya itu mengangguk dalam diam. Tepat ketika dia hendak menyimpan cakram emas itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Oh, omong-omong. Sebelumnya, saya menemukan seseorang di rumah surgawi ini yang menggunakan teknik terlarang penyempitan roh. Sepertinya dia telah mengolahnya setidaknya ke tingkat ketiga. Saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun pelarangan, masih ada orang yang tidak takut mati dan dengan paksa melanggar larangan tersebut. Tidak perlu menangkap orang ini hidup-hidup. Kita bisa mengeksekusinya di tempat." Sosok yang diam selama ini tiba-tiba berbicara dengan suara tegas. Gongsu Jiu mengangguk dan melambaikan lengan bajunya. Dis emas menyusut kembali ke ukuran aslinya dan terbang kembali ke lengan bajunya. Setelah itu, dia mengendalikan kereta giok terbang untuk terbang ke langit dan terbang menuju arah tertentu. Tinggi di langit di wilayah lain yang tidak diketahui jaraknya. Saat Han Li dan Jin Tong dengan cepat terbang di udara, mereka tiba-tiba berhenti dan mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Apa itu? Jin Tong bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Li memperhatikan sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baru saja, aku merasakan fluktuasi yang sangat kuat dari arah itu. Itu menembus langit, tapi sekarang sepertinya sudah hilang. Fluktuasi yang kuat. Ayo pergi dan lihat." Wajah Jin Tong menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia berkata dengan penuh semangat. "Jangan memperumit masalah untuk saat ini. Kita pasti akan menghadapi musuh yang kuat di masa depan." Han Li secara alami tahu apa yang dia pikirkan dan menggelengkan kepalanya. "Membosankan." Jin Tong cemberut dan berkata dengan nada kecewa. Han Li melirik lagi ke arah itu dan mengerutkan kening. Kemudian, dia terus terbang bersama Jin Tong. 4 pria dan wanita berpakaian istana Changliu berada di dalam kompleks istana yang terawat baik, masing-masing mengaktifkan harta karun.
Mereka bekerja sama untuk mematahkan mantra larangan di luar istana. Tiba-tiba, sebuah cermin kuno yang tergantung di tengah ambang pintu istana memancarkan cahaya spiritual. Kemudian, cahaya seputih salju melesat keluar dan mengenai salah satu dada pria itu. Pria itu menjerit kesakitan saat lubang bundar muncul di dadanya. Dia kemudian jatuh terlentang. Sebuah cahaya hijau meledak, dan formasi Unsealing yang telah mereka pasang juga runtuh seketika. Sosok cendekiawan berwajah putih itu melintas dan tiba di samping pria yang telah jatuh ke tanah. Dia kemudian mengeluarkan pil emas dan memberikannya kepada pria itu. Kemudian, dia menggunakan kekuatan spiritual keabadiannya sendiri untuk memandu pil dan membantu pria itu menyerap khasiatnya. Segera, dada pria itu dikembalikan ke keadaan semula. Tapi, dia masih terengah-engah. Yang lain sedikit rileks saat melihat ini, tetapi mereka masih mengerutkan kening. Kita sudah kehilangan kontak dengan Master Istana dan yang lainnya selama lebih dari setengah bulan. Kita tidak bisa terus terjebak di sini. Kita harus segera mematahkan formasi. Mungkin Master Istana dan yang lainnya sudah menemukan tempat itu, cendekiawan berwajah putih berkata dengan ekspresi serius. Iya, tiga lainnya buru-buru menjawab. Setelah beristirahat sejenak, mereka menyusun kembali formasi mantra pemecah. Di dalam istana Dewa Netherfrost, helaian asap putih mengepul dari bukit yang benar-benar hangus hitam. Ada aula istana bawah tanah yang dalam dengan kursi batu hitam besar. Seorang pria jangkung berjubah abu-abu sedang duduk di atasnya. Wajahnya ungu dan dia tampak kuyu. Dia adalah penatua agung dari Sekte Fuling, Feng Tiandu. Pada saat ini, tanah di depannya berserakan dengan batu-batu hitam. Mereka sepertinya sisa-sisa boneka yang awalnya menjaga aula ini. Feng Tiandu menatap sisa-sisa di tanah dengan ekspresi muram. Wajahnya penuh keriput dan otot-ototnya menonjol. Dia tampak lebih seperti zombie ganas. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar aula. Seorang pria kurus yang juga mengenakan jubah abu-abu masuk dari luar. Dia menatap pria di kursi batu dengan mata yang tersisa dan membungkuk padanya. Kakak senior, orang-orang yang kami bawa telah dipisahkan. Dua dari mereka untuk sementara tidak dapat dihubungi. Sisanya masih mencari dan belum menemukan Aula Taiyi, kata Qi Tianxiao. Apakah ada berita tentang orang-orang dari Istana Abadi dan Istana Changliu? Feng Tiandu menatapnya dan bertanya. Ada beberapa berita yang baru saya ketahui kemarin, dan baru disampaikan hari ini. Orang-orang dari Istana Abadi dan Istana Changliu mirip dengan kita. Mereka juga menyebarkan orang-orangnya, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki petunjuk apapun, kata Qi Tianxiao. Menurut perhitungan kami, masih ada waktu sebelum tungku surgawi dibuka. Jika kami dapat menemukannya terlebih dahulu, kami dapat membuat jebakan terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, kami akan berada di atas angin, kata Feng Tiandu dalam suara rendah. Kakak senior, jangan khawatir. Aku akan memperhatikan semua gerakannya. Qi Tianxiao menangkupkan tinjunya dan berkata. Di Red Earth Wasteland yang sunyi di mana tidak ada makhluk hidup yang terlihat, dua pria jangkung mengenakan pakaian klan Li Selatan, memegang dua kruk emas, terbang dengan kecepatan tinggi di langit. Di belakangnya, ada tiga pria dan wanita yang mengenakan pakaian sekte hantu. Mereka sebenarnya adalah kultivator paviliun arah ke-10. Untuk beberapa alasan, tidak ada konflik antara kedua belah pihak. Sebaliknya, ketiga orang itu sepertinya mengikuti dua orang di depan. Dua pria jangkung yang terbang di depan memiliki kulit pucat dan ekspresi kaku, tampak seperti boneka. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun di sepanjang jalan dan hanya bergegas melanjutkan perjalanan. Setelah terbang selama 1/4 jam, mereka melihat Red Earth Wasteland yang mirip kota di ujung pandangannya. Mereka buru-buru mempercepat dan bergegas ke sana. Mansion Dewa Netherfrost terletak di daerah perbukitan yang naik dan turun,
dan ada banyak lembah dalam dan dangkal bercampur di dalamnya. Ada yang rimbun dan hijau, ada yang tertutup rapat dengan sungai dan bebatuan, ada yang sempit dan sempit seperti garis di langit, dan ada yang dipenuhi racun seperti lembah api racun, bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Di tengah pegunungan, ada lembah kecil yang tidak mencolok. Itu tidak memiliki bebatuan aneh, racun, atau hutan lebat. Bahkan tingginya lebih rendah dari lembah yang berdekatan di kedua sisinya. Di dalam lembah, ada 3 sosok yang berkumpul bersama dan mereka membisikkan sesuatu. Pada saat ini, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Di antara ketiganya, pemimpinnya adalah pria parubaya berjubah ungu dengan wajah persegi dan alis tipis. Dia memiliki temperamen yang unik dan anggun serta bermartabat. Dia adalah Master Dao Abadi Emas dari Jalan Naga Obor, Ouyang Kuisan. Rekan Daois Ouyang, kami sebelumnya menyebarkan lokasi pintu masuk mansion Dewa Netherfrost, yang menimbulkan kecurigaan dari Istana Abadi. Jika kami memberi tahu Daois Huyan dan yang lainnya sebelumnya, saya khawatir Istana Abadi akan menuduh kami melakukan pengkhianatan. Salah satu dari mereka berkata, "Apa bedanya jika kita bersalah atau tidak? Berapa banyak hal yang dijanjikan Istana Abadi kepada kita? Sekarang, kami diejek oleh seluruh alam surgawi Beku Utara sebagai pelayan dari 2 keluarga, dan kami diam-diam ditahan oleh Istana Surgawi Beku Utara. Kami mungkin juga pernah bertarung saat itu," Ouyang Kuisan berkata perlahan dengan sedikit kesedihan. "Saat itu, kami tidak punya pilihan selain mengkhianati Master Sekte Baili demi kelangsungan hidup Jalan Naga Obor. Lagi pula, itu adalah sekte yang telah kami habiskan setengah dari hidup kami untuk berkembang. Sekarang kita sudah berakhir seperti ini, kita tidak bisa menyalahkan orang lain karena menertawakan kita di belakang kita," kata orang lain dengan senyum masam. "Setelah ini, saya benar-benar mengerti bahwa di alam surgawi Beku Utara, hanya ketika kekuatan sendiri cukup kuat, nasib seseorang tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Ini juga merupakan peluang. Beberapa kekuatan besar alam surgawi semuanya ada di sini, jadi kita tidak perlu menjadi yang pertama menonjol. Kita hanya perlu menimbulkan masalah dan membuat Istana Surgawi Frost Utara kehilangan sebagian dari kekuatannya. Selama mereka kehilangan sebagian dari kekuatannya, kendali mereka atas kita akan menjadi lebih lemah," kata Ouyang Kuisan dengan secercah cahaya di matanya. "Itu benar. Bagaimanapun, kami hanya memberi tahu Huyan dan yang lainnya. Istana Surgawi tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikan bahwa kami telah membocorkan informasi tersebut," kata orang lain. Setelah memutuskan rencananya, mereka bertiga mengeluarkan platformasi perunggu segi 8 dan menyatukannya di tengah. Naga obor yang terukir di piring menyala pada saat bersamaan. Jauh di dalam lembah, lapisan cahaya yang tampak seperti air menutupi langit. Ada gelombang riak di permukaan, yang membuat pandangan orang kabur. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di balik lapisan cahaya. Di bawah awan gelap di langit, ada gunung hijau gelap setinggi 1000 kaki. Di dekat puncak gunung, ada tebing terbuka. Xiao Jinhan yang mengenakan jubah putih berdiri di tepi tebing. Angin gunung meniup pakaiannya dan dia melihat ke kejauhan dengan ekspresi rumit. "Tuan Istana, menurut berita yang dikirim kembali oleh Lu Yue dan yang lainnya, sepertinya tidak ada pergerakan dari Istana Changliu. Mereka masih mencari-cari tetapi belum menemukan lokasi sebenarnya dari Balai Taiyi. Sedangkan untuk Sekte Fuling, tidak ada berita untuk saat ini," kata Sui Ying dengan hormat. "Setiap kali harta muncul, akan ada tanda dari langit. Menurut perhitunganku, tidak banyak waktu tersisa sebelum tungku surgawi terbuka. Tidak akan lama lagi akan ada perubahan di wilayah rahasia. Sekarang semua orang secara aktif mencari Balai Taiyi untuk sampai ke sana sebelum perubahan terjadi. Mereka ingin menyembunyikan perubahan dan menang," kata Xiao Jinhan perlahan. Lu Yue dan yang lainnya sudah mencari dengan seluruh kekuatannya.
Aku yakin mereka akan segera menemukannya, kata Sue Ying. Bagaimana dengan Ouyang Kuisan dan yang lainnya? Xiao Jinhan mengangkat alisnya dan bertanya. Mereka sedang mencari di daerah perbukitan yang kita lewati sebelumnya. Aula Taiyi seharusnya tidak ada di sana, kata Sue Ying setelah berpikir sejenak. Jika mereka bersikap baik dalam perjalanan ke mansion dewa ini dan tidak melakukan apapun di luar batas, untuk sementara kami akan mengendurkan kendali kami atas mereka. Setiap 5 hingga 600 tahun, beri mereka peringatan, perintah Xiao Jinhan. Mengontrol orang seperti melatih elang menangkap ikan. Penting untuk memiliki tingkat relaksasi. Sebagai Master Istana Abadi Frost Utara, dia secara alami memahami hal ini. Iya, Sue Ying buru-buru menjawab. Kamu bisa pergi dulu. Aku ingin sendirian di sini sebentar. Tiba-tiba Xiao Jinhan berkata dengan ekspresi yang sedikit aneh. Sue Ying secara alami tidak berani untuk tidak patuh dan buru-buru pergi. Begitu dia meninggalkan tebing, sosok yang diselimuti asap hitam tiba-tiba muncul dari lembah yang dalam dan terbang di depan Xiao Jinhan. Setelah membungkuk, dia menggunakan teknik transmisi suara rahasia untuk berkomunikasi dengan Xiao Jinhan. Semua yang ada di pihak kita telah diatur dengan baik. Tuan Istana, yakinlah. Pada akhirnya, sosok hitam itu menangkupkan tangannya ke arah Master Istana. Ekspresi Xiao Jinhan tidak banyak berubah saat dia mendengarkannya. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk sedikit dan melambai pada sosok itu, memberi isyarat agar dia pergi. Sosok hitam itu segera terbang ke lembah yang dalam, berubah menjadi kepulan asap hitam, dan menghilang. Xiao Jinhan melirik ke tempat sosok itu menghilang dan melengkungkan bibirnya, terlihat sedikit putus asa. Pada saat ini, Sue Ying, yang baru saja pergi belum lama ini, tiba-tiba kembali, matanya berkilat dengan kemegahan yang aneh. Sudahkah kamu menemukannya? Sekilas Xiao Jinhan bisa tahu dan bertanya langsung. Sue Ying mengangguk dan berkata, Ouyang Kuisan mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia ada di pihak mereka. Ayo pergi. Cahaya terang melintas di mata Xiao Jinhan saat dia membuat keputusan cepat. Begitu mereka selesai berbicara, keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang terbang keluar dan menghilang dari tepi tebing. Setengah bulan kemudian, masa cahaya hijau terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Itu adalah kapal terbang layang-layang hijau. Tanah di bawah masih merah, dan medannya pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Itu adalah dataran tandus tanpa tanda-tanda kehidupan. Satu-satunya yang berubah adalah awan merah yang mulai muncul di langit. Ada yang besar, ada yang kecil. Mereka melayang dengan tenang di udara dan tidak bergerak mengikuti angin dari padang belantara. Itu terlihat sedikit aneh. Di kapal terbang, Han Li duduk bersila dengan slip giok di tangannya, yang diletakkan di dahinya. Slip giok ini adalah sebuah peta. Dia telah melihat peta kediaman abadi Lu Yuqing hari itu dan menggambarnya berdasarkan ingatannya. Meskipun tidak sebagus peta aslinya, kemiripannya hingga 80%. Dia mengamati medan di sekitarnya sambil mengacu pada peta, mencoba menemukan lokasi tempat ini. Sayangnya, setelah mencari selama berhari-hari, dia masih tidak dapat menemukan gurun merah di peta. Dia sedikit mengernyit dan melepaskan batu giok dari dahinya. Jadi bagaimana jika saya tidak dapat menemukannya? Ini hanya menarik jika Anda tidak tahu apa-apa. Jin Tong berkata sambil berbaring dengan lesu di samping dan menguap. Han Li mengabaikan Jin Tong dan memasang ekspresi termenung. Dia tidak memiliki mentalitas yang sama dengan Jin Tong. Meskipun dia telah maju ke tahap Dewa Emas Menengah dan kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak tahu bahaya apa yang ada di dunia rahasia ini. Dia tidak berani ceroboh. Setelah merenung sejenak, dia menyingkirkan slip giok dan membalik tangannya untuk mengeluarkan disarai komunikasi merah. Itu yang diberikan oleh Taois Huyan kepadanya. Han Li membentuk gerakan mantra dengan kedua tangan dan mengirim serangkaian segel mantra ke dalam disarai.
Pola roh di permukaan dis arai merah menyala dan memancarkan semburan cahaya merah terang. Mereka terjalin dan meringkuk satu sama lain, membentuk arai sihir merah miniatur. Bibirnya bergerak sedikit saat dia mengirim pesan. Dis arai merah diputar dengan lembut dan berkedip dengan cahaya, tapi tidak ada respon. Han Li mengerutkan kening dan menyimpannya dengan lambaian tangannya. Dis susunan komunikasi tidak merespons. Apakah sesuatu terjadi pada Taoist Huyan, atau apakah lingkungan di sini tidak memungkinkan untuk menggunakan disformasi komunikasi? Han Li terdiam sejenak dan berhenti memikirkan hal-hal ini. Karena dia masih belum bisa menghubungi Taoist Huyan, dia akan bepergian sendiri untuk saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menahan bahaya yang dia temui. Masih banyak hari sebelum dunia rahasia ditutup. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya area ini dieksplorasi selama bertahun-tahun. Mungkin akan ada beberapa keuntungan. Dengan pemikiran ini, dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Kapal terbang menyala lagi dan akan melaju kencang. Tetapi pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Seluruh dunia dalam radius 10.000 mil bergetar samar. Han Li mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat bola cahaya putih yang menyilaukan muncul di langit yang jauh. Mereka melonjak dan mengeluarkan suara keras yang terdengar seperti puluhan ribu kuda yang berlari kencang. Kiroh dunia juga bergetar dan melonjak seperti air pasang. Garis-garis cahaya spiritual melonjak ke depan seperti gelombang besar dan menimbulkan badai yang sangat deras yang melanda dunia. Tekanan besar datang dari arah itu, dan bahkan Han Li merasa sedikit khawatir, dan muridnya berkontraksi tanpa sadar. Dia melambaikan tangannya dan kapal terbang itu berhenti. Tetapi pada saat ini, cahaya di langit yang jauh tiba-tiba berfluktuasi lagi. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Itu tidak menyebar keluar, tetapi berkontraksi seperti paus yang mengisap air. Dalam waktu 1 atau 2 napas, semua awan di cakrawala yang jauh telah lenyap tanpa jejak, tidak meninggalkan jejak. Semangat dunia yang melonjaki juga dengan cepat menjadi tenang. Seolah-olah fenomena mengejutkan tadi tidak pernah terjadi. Han Li mengerutkan alisnya. Pada saat ini, Jin Tong juga melompat dan menatap ke kejauhan dengan mata terbelalak. Sungguh fenomena yang mengejutkan barusan. Mungkinkah itu kelahiran harta langka? Han Li, ayo pergi dan lihat. Mata Jin Tong berputar seolah memikirkan sesuatu. Han Li tidak segera bergerak dan berkata dengan hati-hati, berdasarkan gerakannya, sepertinya bukan kelahiran harta yang langka. Cahaya itu sepertinya mengandung banyak kekuatan ruang. Sepertinya lebih seperti penampakan alam rahasia. Siapa yang peduli apa itu? Jika kita tidak pergi, itu akan diambil oleh orang lain. Teriak Jin Tong. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Tapi jangan bertindak gegabah. Juga, jangan panggil aku dengan namaku di depan orang lain. Mata Han Li berkedip dan dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi dalam fenomena aneh tersebut. Mengerti, Paman. Ayo pergi. Jin Tong menjawab sambil tersenyum. Han Li terdiam. Dia menggelengkan kepalanya dan mengetuk kapal terbang itu dengan kakinya. Kapal terbang bersinar terang dan terbang ke arah itu. Di langit di atas Bukit Merah, cahaya putih berkilau terbang ke depan. Sekelompok orang berdiri di atas cahaya putih. Mereka adalah orang-orang dari Istana Abadi Frost Utara. Xiao Jinhan, Sui Ying, dan beberapa lainnya dari Istana Abadi Frost Utara berdiri di atas cahaya putih. Hah! Ekspresi Xiao Jinhan tiba-tiba berubah. Dia melambaikan tangannya dan membentuk segel. Cahaya putih berkilau tiba-tiba berhenti dan dia melihat ke arah kiri. Tuan Istana, ada apa? Sui Ying bertanya. Tampaknya ada pergerakan ke arah itu, kata Xiao Jinhan. Pergerakan. Sui Ying terkejut. Dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Lapisan cahaya putih muncul di matanya saat dia melihat ke arah itu.
Lokasi pergerakannya terlalu jauh dari sini. Dengan kultivasi Anda tidak akan bisa merasakannya. Apalagi gerakannya sudah menghilang. Itu hanya berlangsung selama beberapa napas. Xiao Jinhan menggelengkan kepalanya. Mungkinkah aula pertama tertinggi akhirnya muncul? Mata Sui Ying berbinar. Saat yang lain mendengar ini, tubuh mereka bergetar saat menatap Xiao Jinhan. Xiao Jinhan sedikit mengernyit, ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Meskipun dia merasakan gerakan di kejauhan, itu terlalu jauh baginya untuk tidak bisa merasakannya dengan jelas. Pada saat itu, cahaya putih muncul di tubuh Xiao Jinhan dan menghilang dalam sekejap. Dia mengangkat alisnya dan menunjuk dengan satu tangan, cahaya putih muncul. Itu adalah papan formasi komunikasi. Itu memancarkan lingkaran cahaya putih dan membentuk susunan sihir. Formasi sihir bergetar sedikit dan sebuah bayangan muncul. Itu adalah Ouyang Kuisan. Tuan Istana, kami menemukan pintu masuk ke aula pertama tertinggi, kata Ouyang Kuisan dengan wajah penuh kegembiraan. Di mana? Bagaimana caramu menemukannya? Wajah Xiao Jinhan tidak menunjukkan banyak kegembiraan saat dia bertanya. Baru saja, ada gerakan di pintu masuk. Saya kebetulan berada di dekatnya dan cukup beruntung menemukannya. Adapun lokasinya, ada di sini, kata Ouyang Kuisan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya terbang keluar dan berubah menjadi peta. Di peta, ada titik cahaya hijau yang melompat. Mata Xiao Jinhan berkilat. Dari peta, pintu masuk yang disebutkan oleh Ouyang Kuisan adalah arah pergerakan yang baru saja dia rasakan. Baiklah, aku mengerti. Kalian jaga pintu masuk. Saya akan ke sana sebentar lagi, perintah Xiao Jinhan. Tuan Istana, meskipun gerakannya telah menghilang, itu terlalu besar. Anda harus bergegas. Jika orang-orang dari kekuatan lain datang ke sini, kami tidak akan dapat menghentikan mereka, kata Ouyang Kuisan. Saya tahu apa yang saya lakukan, kata Xiao Jinhan dengan ekspresi dingin. Ya, Ouyang Kuisan mengangguk. Xiao Jinhan segera memutuskan komunikasi. Tubuh Ouyang Kuisan bergetar lalu menghilang.